pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat, yaitu diantaranya nikmat iman, Islam, dan ihsan, sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Selawat berangkaikan salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan berselawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Nabila Yasmin Empil selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rubiah dari kelas Prodi Biologi 2, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nabila Yasmin Empil selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang sudah menjelaskan dan membimbing kami dalam semester ini. Tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kerajaan-kerajaan Islam pertama di Sumatera Utara. Kerajaan-kerajaan Islam pertama di Sumatera, yaitu yang pertama Kerajaan Samudra Pasai dan yang kedua Kerajaan Aceh Darussalam. Yang pertama Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai, yang merupakan kerajaan kembar. Kerajaan ini terletak di pesisir timur Laut Aceh. Kemunculannya sebagai kerajaan Islam diperkirakan mulai awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi. Sebagai hasil dari proses islamisasi daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi pedagang-pedagang muslim sejak abad ke-7 sampai ke-8 Masehi dan seterusnya. Bukti berdirinya Kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-13 Masehi itu didukung oleh adanya nisan kubur terbuat dari granit asal Samudra Pasai. Dari nisan itu dapat diketahui bahwa raja pertama kerajaan itu meninggal pada bulan Ramadan tahun 696 Hijriah yang diperkirakan bertepatan dengan tahun 1297 Masehi. Selanjutnya saya akan memaparkan yaitu pendiri Kerajaan Samudra Pasai, hikayat Raja-Raja Pasai dan kehidupan ekonominya. Yang pertama yaitu pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Malik al-Soleh, raja pertama itu, merupakan pendiri kerajaan tersebut. Hal itu diketahui melalui tradisi hikayat Raja-Raja Pasai, hikayat Melayu, dan juga hasil penelitian atas beberapa sumber yang dilakukan sarjana-sarjana Barat, khususnya para sarjana Belanda. Dari segi peta politik, munculnya Kerajaan Samudra Pasai abad ke-13 Masehi itu sejalan dengan suramnya peranan maritim Kerajaan Sriwijaya yang sebelumnya memegang peranan penting di kawasan Sumatera dan sekelilingnya. Yang kedua, hikayat Raja-Raja Pasai. Dalam hikayat Raja-Raja Pasai disebutkan gelar Malik al-Soleh sebelumnya menjadi raja adalah Merah Sile atau Merah Selu. Ia masuk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail, seorang utusan Syarif Mekah yang kemudian memberinya gelar Sultan Malik al-Soleh. Nisan kubur itu didapatkan di Gampong, Samudra bekas kerajaan Samudra Pasai tersebut. Merah Selu adalah putra Merah Gajah. Nama Merah merupakan gelar bangsawan yang lazim di Sumatera Utara. Selu kemungkinan berasal dari kata Sungkala yang aslinya berasal dari Sangkri Chula. Pemimpinannya yang menonjol menempatkan dirinya menjadi raja. Dari hikayat itu terdapat petunjuk bahwa pertama sebagai pusat kerajaan Samudra Pasai adalah muara Sungai Prusang, sebuah sungai yang cukup panjang dan lebar di sepanjang jalur pantai yang memudahkan perahu-perahu dan kapal-kapal mengayuhkan dayungnya ke pedalaman dan sebaliknya. Ada dua kota yang terletak berseberangan di muara sungai Prusang itu, Pasai dan Samudra. Kota Samudra terletak agak lebih ke pedalaman, sedangkan kota Pasai terletak lebih ke muara. Di tempat yang terakhir inilah terletak beberapa makam raja-raja.
Yang ketiga, kehidupan ekonomi. Dalam kehidupan perekonomiannya, kerajaan maritim ini tidak mempunyai basis agraris. Basis perekonomiannya adalah perdagangan dan pelayaran. Pengawasan terhadap perdagangan dan pelayaran itu merupakan sendi-sendi kekuasaan yang memungkinkan kerajaan memperoleh penghasilan dan pajak yang besar. Tom Pires menceritakan di Pasai ada mata uang dirham. Dikatakannya bahwa setiap kapal yang membawa barang-barang dari barat dikenakan pajak 6%. Samudra Pasai pada waktu itu ditinjau dari segi geografis dan sosial ekonomi memang merupakan suatu daerah yang penting sebagai penghubung antara pusat-pusat perdagangan yang terdapat di Kepulauan Indonesia, India, Cina, dan Arab. Ia merupakan pusat perdagangan yang sangat penting. Adanya mata uang itu membuktikan bahwa kerajaan ini pada saat itu merupakan kerajaan yang makmur. Salah satu sumber sejarah yaitu mata uang dirham dari Samudra Pasai tersebut diteliti oleh HKJ Chowan untuk menunjukkan bukti-bukti sejarah raja-raja Pasai. Mata uang tersebut menggunakan nama-nama Sultan Alauddin, Sultan Mansur Malik Al-Zahir, Sultan Abu Zaid, dan Abdullah. Pada tahun 1973 Masehi ditemukan lagi 11 mata uang dirham, di antaranya bertuliskan nama Sultan Muhammad Malik Al-Zahir, Sultan Ahmad, dan Sultan Abdullah. Semuanya adalah raja-raja Samudra Pasai pada abad ke-14 Masehi dan 15 Masehi. Raja-raja di Samudra Pasai. Atas dasar mata uang emas yang ditemukan itu dapat diketahui nama-nama raja dan urutan-urutannya, yaitu Sultan Malik Al-Soleh yang memerintah sampai tahun 1207 Masehi, Muhammad Malik Al-Zahir 1297 sampai 1326 Masehi, Mahmud Malik Al-Zahir 1326 sampai 1345 Masehi, Mansur Malik Al-Zahir 1345 sampai 1346 Masehi, Ahmad Malik Al-Zahir 1346 sampai 1383 Masehi, Zain Al-Abidin Malik Al-Zahir 1383 sampai 1405 Masehi, Nahrasia 1402 Masehi, Abu Zaid Malik Al-Zahir 1455 Masehi, Mahmud Malik Al-Zahir 1455 sampai 1477 Masehi, Zainal Al-Abidin 1477 sampai 1500 Masehi, Abdullah Malik Al-Zahir 1501 sampai 1513 Masehi, dan sultan yang terakhir adalah Zain Al-Abidin 1513 sampai 1524 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai berlangsung sampai tahun 1524 Masehi. Pada tahun 1521 Masehi, kerajaan ini ditaklukkan oleh Portugis yang mendudukinya selama 3 tahun. Kemudian tahun 1524 Masehi dianeksasi oleh Raja Aceh Ali Muqayyad Shah. Selanjutnya, kerajaan Samudra Pasai berada di bawah pengaruh Kesultanan Aceh yang berpusat di Bandar Aceh Darussalam. Yang kedua yaitu Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar. Di sini pula terletak ibu kotanya. Kurang begitu diketahui kapan kerajaan ini sebenarnya berdiri. Anas Mahmud berpendapat kerajaan Aceh berdiri pada abad ke-15 Masehi di atas puing-puing kerajaan Lamuri oleh Mufazzar Shah 1465 sampai 1497 Masehi. Dialah yang membangun kota Aceh Darussalam. Menurutnya, pada masa pemerintahannya, Aceh Darussalam mulai mengalami kemajuan dalam bidang perdagangan karena saudagar-saudagar muslim yang sebelumnya berdagang dengan Malaka memindahkan kegiatan mereka ke Aceh setelah Malaka dikuasai Portugis 1511 Masehi sebagai akibat penaklukan Malaka oleh Portugis itu. Jalan dagang yang disebut
sebelumnya dari Laut Jawa ke utara melalui Selat Kalimantan, terus ke Malaka, Indah melalui Selat Sunda dan menyusur pantai barat Sumatera, terus ke Aceh. Dengan demikian, Aceh menjadi ramai dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri. Tokoh-tokoh penting Kesultanan Aceh yaitu Sultan Ali Muhayyad Shah 1496 sampai 1528 Masehi, Sultan Salah ad-Din 1528 sampai 1537 Masehi, Sultan Ala ad-Din Riayat Shah Al-Qahar 1537 sampai 1568 Masehi, Sultan Husin Ibnu Sultan Alauddin Riayat Shah 1568 sampai 1575 Masehi, Sultan Muda 1575 Masehi dan Sultan Sri Alam 1575 Masehi sampai 1576 Masehi. Di sini saya akan memaparkan yaitu peletak dasar kebesaran Kerajaan Aceh dan puncak kekuasaan Kerajaan Aceh. Yang pertama yaitu peletak dasar kebesaran Kerajaan Aceh adalah Sultan Alauddin Riayat Shah yang bergelar Al-Qahar. Dalam menghadapi bala tentara Portugis, ia menjalin hubungan persahabatan dengan Kerajaan Utsmani di Turki dan negara-negara Islam yang lain di Indonesia. Dengan bantuan Turki Utsmani tersebut, Aceh dapat membangun angkatan perangnya dengan baik. Aceh ketika itu tampaknya mengakui Kerajaan Turki Utsmani sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dan kekhalifahan dalam Islam. Yang kedua yaitu puncak kekuasaan Kerajaan Aceh. Puncak kekuasaan Kerajaan Aceh terletak pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1608 sampai 1637 Masehi. Pada masanya, Aceh menguasai seluruh pelabuhan di pesisir timur dan barat Sumatera dari Aceh Sanagayo yang berbatasan diislamkan juga Minangkabau. Hanya orang-orang kafir Batak yang berusaha menangkis kekuatan-kekuatan Islam yang datang, bahkan mereka mengalah begitu jauh sampai minta bantuan Portugis. Sultan Iskandar tidak terlalu bergantung kepada bantuan Turki Utsmani yang jaraknya jauh untuk mengalahkan Portugis. Sultan kemudian bekerja sama dengan musuh Portugis yaitu Belanda dan Inggris. Faktor kemajuan dan kemunduran. Faktor kemajuan yaitu Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ibrahim pada tahun 1514 Masehi. Letaknya strategis di pintu gerbang pelayaran internasional. Pelabuhan Olele memiliki persyaratan sebagai pelabuhan dagang yang baik. Aceh kaya akan tanaman lada. Aceh berkembang pesat setelah Malaka dikuasai Portugis. Para pedagang Islam memindahkan kegiatan berdagang dari Malaka ke Aceh. Aceh mencapai kejayaannya pada masa Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1635 Masehi. Karena menjadi pusat agama Islam, Aceh sering disebut Serambi Mekah. Faktor kemundurannya yaitu kekalahan perang antara Aceh melawan Portugis pada tahun 1629 Masehi. Pengganti Sultan Iskandar Muda kurang cakap. Permusuhan antara kaum muda daerah yang jauh dari pemerintahan pusat melepaskan diri dari Aceh. Berikut referensi dari materi yang saya paparkan yang tertera pada PowerPoint saya. Sebelumnya, terima kasih atas perhatiannya untuk menonton video ini hingga sampai akhir. Semoga apa yang sedikit saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.